Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa billah wa bifadillah wa bisyafaati rasulillah wa bikaromati awliyaillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asuriyalaya bil khusus Pangersa Abaos Qudusallah Syirah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Teteh Susi beserta tim ya, host ya, Manaqib Online Sedunia MOS, juga para wakil talqin yang pada sore hari ini hadir. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Para petugas Manaqib, MC Bapak Ustadz Nur, Pak Ustadz Sigit, juga ikhwan-ikhwan yang lain, santri Jagat Ars, yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Para ikhwan wal akhwat, di mana saja Anda berada, semoga Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya, dengan kehormatan agung kita, Pengusaha Baos Qudusallah Syirah. Jam 17:15. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengajian kita ya, kemasan pengajian kita yaitu Manaqib. Dalam kamus Munjid atau kamus-kamus bahasa Arab lainnya, Manaqib adalah ungkapan kata jamak yang berasal dari kata manqabah atau manqibah. Artinya at-thariq fil jabal, jalan menuju puncak gunung. Dan diartikan juga secara istilah sebagai sebuah kisah yang berisikan autobiografi atau sejarah hidup para sahabat Nabi atau waliullah dan orang-orang soleh. Ya, itu Manaqib. Tradisi Manaqib ini sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Tentu menyesuaikan dengan keadaan zamannya, termasuk di Indonesia. Tapi inti daripada Manaqib pokoknya adalah membacakan riwayat orang-orang yang soleh. Di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Manaqib sudah dikemas sedemikian rupa susunan acaranya, khusus di TKN Suryalaya ya. Sebagai berikut: 1. Pembukaan, doa, pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sholawat, pembacaan tanbih, tawasul, pembacaan Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qudusallah Syirah, khidmat ilmiah, pembacaan sholawat Bani Hasib, dan sholawat Badar. Itulah kemasan daripada Manaqib Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, kalau orang bertanya, apa itu Manaqib? Kalau bisa dijelaskan, dijelaskan. Kalau tidak, ya cukup Manaqib aja. Manaqib adalah berbagai peningkatan, berbagai ibadah. Rangkaian susunan acara Manaqib ini, semuanya itu dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah. Nah, mari kita lihat satu persatu ya, apa benar nih rangkaian Manaqib ini adalah ibadah. Yang pertama adalah pembacaan doa. Ini adalah bagian daripada ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini adalah perintah, fi'il amr, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita berdoa berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan selawat. Ini juga ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah
dengarkanlah dengan baik ya, dengan tenang, dan perhatikanlah dengan baik gitu, agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-A'raf ayat 204. Juga Rasulullah SAW bersabda, bacalah Quran, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum ma ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Juga Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian keutamaan membaca Quran. Bahkan bagi yang belum lancar membacanya, pahalanya malah 2 kali lipat ya. Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang berikutnya adalah sholawat ya. Sholawat ini juga ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa memberi salawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berilah salawat atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ketiga, pembacaan tanbih. Tanbih artinya nasihat atau bisa juga berarti wasiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jauhkanlah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran ayat 102. Juga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Inilah makna daripada tanbih yang kita baca setiap acara manakib. Dan yang keempat adalah pembacaan tawasul. Tawasul itulah doa wasilah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah ayat 35. Yang kelima, manqobah. Pembacaan manqobah adalah manakib atau cerita kisah tentang orang yang soleh, agar kita dapat meneladani dan keberkahan ilmunya, akhlak dan karomahnya, terutama guru-guru kita para ahli silsilah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditsai yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadaihi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Yusuf ayat 111. Yang keenam adalah khidmat ilmiah. Berikutnya ialah khidmat ilmiah. Kenapa dinamakan khidmat ilmiah? Karena semua rangkaian manakib merupakan khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, melalui guru-guru kita ahli silsilah. Pemirsa Abah mengemas pengajian ini dengan amal ilmiah, ilmu amaliyah. Kata Abah ke saya di Kanzul Ars, penting ilmu itu, bukan baru sekarang. Sudah dari sononya, Nabi Adam AS juga yang diajarkan Allah, yang pertama adalah ilmu dulu, baru amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum
tapassahu fil majalis fafsahu yapsahillahu lakum wa idza kilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah sholawat. Sebagaimana tadi dijelaskan sebelumnya bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, itulah berbagai peningkatan amal soleh di dalam manakib. Di samping itu, dalam majelis manakib juga terdapat ibadah-ibadah lainnya. Di antaranya satu, silaturahmi antar sesama ikhwan. Dua, sedekah. Semuanya bersedekah, yang punya harta sedekah dengan hartanya, yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya. Maka dari itu, pengersa Abah mengatakan, tidak ada majelis pengajian sebaik majelis manakib Teken Supialaya. Di majelis ini ada amaliyahnya, ada ilmiahnya, ada makanan, ada minuman, semuanya dari ikhwan untuk ikhwan, muter, gotong royong. Makanya pengajian ini langgeng dan dicintai dari zaman ke zaman, sampai ratusan tahun tetap lestari. Dauh Abah Anom Qadosallah sirah. Ikhwan, kalau datang ke majelis manakib, jangan datang kalau tidak perut kenyang dan punya ongkos pulang balik. Sebaliknya, Abah berpesan kepada pemangku manakib, Abah titip perut dan kakinya para mubalik dan ikhwan. Jadi kita dididik oleh pengesah Abah untuk rajin bersedekah. Dengan begitu kita menjadi terbiasa mengeluarkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Enggak pelit atau medit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillahi kamathalil habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Pahala sedekah 700 kali lipat. Subhanallah. Masya Allah. Nah sebaliknya, bagi yang menerima sedekah, Abah Daud, menerima pemberian dengan ikhlas itu juga ibadah. Masya Allah. Subhanallah. Sempurna sekali pengajian kita ini. Oleh karena itu, saya berpesan kepada jamaah MOS ini, bahwa betul semangatnya adalah manakib gratis, tapi jangan dibatasi kalau ada ikhwan wal akhwat yang ingin berimpak sedekah. Bahkan bila perlu dapat difasilitasi, agar tercapai subsidi silang dari ikhwan untuk ikhwan. Beberapa waktu lalu saya mengobrol dengan pengusaha Abah Jagat. Silahkan, kata pengusaha Abah, mendirikan banyak-banyak majelis manakib, sebab itu program Abah, kesukaan Abah, dan kecintaan Abah. Namun semangatnya jangan sampai terjadi perkeretakan di antara kita sekalian. Harus bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Pesan Abah yang ditegaskan pula oleh Abah Jagat. Abah titip perut dan kaki para ikhwan. Sebagai pemangku manakib wajib memperhatikan pesan pengusaha Abah ini. Allah berkahi segalanya semuanya. Selamanya doa guru agung kita semua. Pengusaha Abah Wasquddasallahu sirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.